Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih, selamat hari baru, semoga Anda selalu sehat dan bahagia. Mari kita meluangkan waktu sejenak untuk berdoa mengawali hari ini, serta meluangkan waktu untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas karya keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami memperoleh status istimewa sebagai orang-orang yang diselamatkan dalam roh yang telah menguduskan kami dan dalam kebenaran yang kami percaya. Semoga kami senantiasa mempertahankan status istimewa ini dengan menjadikan diri kami sebagai pribadi yang mengasihi sesama dan memuliakan Allah Tritunggal. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kalian bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kalian abaikan, yaitu keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Hai kalian pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kalian tepiskan dari minumanmu, tetapi unta dalamnya kalian telan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kalian bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini mengkritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sebab orang Farisi dan ahli-ahli Taurat lebih mengutamakan aturan daripada mengutamakan sisi kemanusiaan. Mereka hanya menunggu kapan orang-orang Yahudi melanggar aturan. Mereka hanya menanti saat di mana orang-orang Yahudi melanggar pedoman yang telah ditetapkan. Saat itulah mereka mengambil tindakan dengan memberikan hukuman. Mereka tidak peduli apa alasan orang itu melanggar aturan. Yang terpenting bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah menetapkan aturan dan memperlakukannya secara radikal. Inilah yang menjadi persoalan, yaitu mereka memperjuangkan aturan secara radikal. Persoalan yang kedua yang mereka terapkan berkaitan dengan aturan adalah mereka rela mengorbankan sisi kemanusiaan agar mendapatkan keuntungan yang besar melalui menghukum orang yang bersalah. Oleh karena itu Tuhan Yesus menekankan bahwa kalau yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Kalau aturan ditetapkan, sisi kemanusiaan jangan diabaikan. Kita semua orang Katolik adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Inilah terdapat dua unsur, yaitu bagaimana dalam hidup kita memperjuangkan unsur ilahi dan unsur manusiawi yang hidup di tengah dunia ini. Saudara-saudariku yang terkasih, tak jarang kita pun melakukan hal yang sama. Yang satu kita lakukan, tetapi yang lain kita abaikan. Contohnya apa? Contohnya adalah ada umat Katolik yang mengatakan bahwa asal saya tidak menyakiti orang lain sudah cukup.
dan saya tidak perlu ke gereja. Atau ada juga yang mengatakan bahwa asalkan saja keluarga saya baik-baik, saya tidak perlu terlibat dalam kegiatan di lingkungan. Tentu ini bukan ciri khas orang Katolik yang mengakui kebersamaan dalam komunio. Orang Katolik adalah orang yang melakukan segala sesuatu demi kemuliaan Allah dan mengasihi sesama. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menjalani kehidupan beriman dengan baik dan benar. Mengapa kita harus melakukan itu? Karena kita bukanlah orang biasa. Kita adalah orang istimewa. Siapakah kita? Rasul Paulus mengatakan bahwa kita adalah orang yang telah dipilih oleh Allah untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kita dan dalam kebenaran yang telah kita percayai. Kita semua dipanggil melalui Injil dan juga melalui kesaksian hidup orang kudus untuk memperoleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, status istimewa ini sungguh luar biasa. Sungguh istimewa, dan hanya kita yang memilikinya. Oleh karena itu, kalau kita memiliki masalah, janganlah putus asa. Kalau kita sedang menghadapi tantangan, janganlah takut. Sebab Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita menghibur dan memperkuat hati kita dalam segala karya kita dan juga dalam tutur kata kita yang baik. Allah mengasihi kita dan Ia memberi kita penghiburan abadi dan juga memberi kita harapan baik karena Allah mengasihi kita. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang Katolik, orang yang diistimewakan, jangan pernah kita menyia-nyiakan status ini. Jangan pernah kita meninggalkan status ini hanya demi tawaran dunia yang memberi kesenangan sesaat. Saudara-saudari, kalau kita ingin selamat, percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Kalau kita ingin bahagia, serahkanlah hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Jangan takut. Jangan pernah mengabaikan iman kita, karena iman itulah yang telah menyelamatkan kita. Sebab Yesus Kristus datang untuk membebaskan kita dari kuasa maut. Semoga hidup kita sungguh berkenan, bukan hanya melalui tingkah laku yang baik, tetapi juga melalui kehidupan rohani yang tekun. Mengikuti Ekaristi, berdoa dengan tulus, serta menaruh harapan yang penuh kepada Tuhan. Semoga Anda sekalian diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan sertamu dan sertamu juga, Anda sekalian, keluarga dan komunitas, usaha-usaha dan niat-niat baik kita, dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berkarya untuk Anda, sehat dan bahagia selalu.